Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan lain dulu ya. Lagi-lagi nih saya dapat WA tentang dalam tanda kutip kalau ini penipuan di bidang travel. Jadi ceritanya gini, dia sudah membayar sejumlah uang kurang lebih 100 juta lah ya untuk beli tiket, bayar visa, dan bayar travel insurance untuk keberangkatan ke Eropa. Nah, pertama kali dia berangkat aman dengan orang ini. Nah, yang kedua ini sampai detik-detik proklamasi kok nggak ada result gitu ya, orangnya kok nggak nongol-nongol. Terus saya bilang, mana coba lihat booking tiketnya, ada kok PNR-nya, saya bilang gitu ya setelah dia kasih. PNR itu kan kode penerbangan, dimana kalau tiket itu sudah diisut maka akan keluar yang namanya kode PNR. Itu ada kalau nggak salah 6 digit ya. Nah, tapi setelah dicek ternyata tiketnya nggak keluar. Nah, kemungkinannya kode PNR-nya itu adalah fake atau ngarang gitu ya. Jadi intinya nggak ada deh itu tiket. Saya coba di websitenya langsung juga nggak ada. Kemudian saya cek di provider juga nggak ada. Berarti tiket itu memang belum dibayarkan. Padahal dia sudah membayar. Dia mengirimkan bukti transfer. Lalu booking untuk appointment visa katanya ada. Tapi ternyata setelah dicek juga tidak ada. Karena dia tidak diberikan nomor registernya untuk appointment visa Schengen gitu ya. Harusnya kan kalau memang sudah apply untuk appointment kan dapat tuh nomor register. Tapi ternyata tidak diberikan, intinya berarti belum dong gitu. Terus dia bilang, oke deh karena harus berangkat, secara anaknya itu ada di Jerman gitu ya dua-duanya. Akhirnya dia menghubungi saya dan langsung gercep aja dia, oke gue harus melakukan apa dan lain sebagainya. Saya minta datanya semua, dokumennya semua. Saya minta untuk ngecek ke maskapai langsung gitu, datengin langsung gitu ya. Kalau memang tidak ada ya sudah, mau nggak mau beli tiket baru. Terus dia bilang bisa minta tolong bookingin nggak, karena situasinya udah mepet. Saya bilang jangan deh, takutnya budgetnya kemahalan, mendingan langsung aja ke operator, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia sepakat untuk mengurus tiketnya sendiri, saya bantu untuk visanya saja sama turnya di Eropa lah ya, bikinin itinerary dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya dapat di appointment untuk interview, kemudian diurus semuanya dan lain sebagainya. Terus saya tanya, waktu itu bayar visa berapa? 5 juta. Oh, ya visa saya kan memang mahal tapi nggak 5 juta juga gitu kan. Terus ya sudah, akhirnya dia bikin visa sama saya dan apa, kemudian juga saya bilang 3 juta ya gitu. Kata dia, oh ya oke oke it's okay. Katanya kemarin aku bayar 5 juta kok. Katanya. Ya sudah, akhirnya saya bantu bikin appointment. Dan alhamdulillah sudah granted, orangnya juga sudah di Eropa sekarang, makanya saya berani bikin ini. Nah, yang mau saya curhatin adalah, saya nggak ngerti kenapa, kasus-kasus seperti ini, di mana orang lain melakukan transaksi dan mendapatkan kekecewaan gitu ya, setelah itu baliknya ke saya gitu. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Pernah juga nih ada kasus, jadi dia sudah ada di airport, dia telepon, Mbak boleh telepon nggak, saya ada di airport, ini siapa, nomor nggak dikenal gitu kan, tapi kalau ada di airport mungkin penting gitu. Akhirnya saya terima, saya bilang, Mbak dapat nomor telepon saya dari siapa, ada yang ngerekomendasiin untuk nelfon Mbak Risa katanya gitu. Oke, apa yang bisa saya bantu, saya ada di airport, saya tidak bisa terbang ke Turki. Loh kenapa, kan Turki nggak pakai visa, saya bilang gitu. Iya, tiket pulang pergi ada nggak, ada katanya. Loh kenapa ada tiket pulang pergi tapi nggak bisa, saya bilang gitu. Iya karena Eee, kami nggak tahu kenapa, saya padahal ada tiket pulang perginya. Kemudian saya tanya, "Ada histori perjalanan nggak di paspornya?" "Belum ada." "Terus yang berangkat usianya berapa?" Gitu, usia produktif lah ya. Karena saya, agak curiga nih, kayaknya mau kerja ilegal gitu dan pihak imigrasi, mencium aroma-aroma tersebut sehingga ditolaklah keberangkatannya ke Turki. Jadi, padahal Turki itu gampang dan tidak perlu visa, cuma kalau memang orang tidak pernah punya histori perjalanan, tidak punya pengalaman, tentunya dia akan merasa, gimana ya, namanya perjalanan pertama gitu. Nah, akhirnya ditolak. Cuma saya gini, Mbak dulu pesen tiketnya sama siapa? Saya bilang gitu. Iya saya beli sama ini karena murah dan lain sebagainya. Oke, tapi tiketnya PNR-nya ada, dikirimin ke saya. Oke, PNR-nya ada gitu dan seperti modus-modus yang terjadi ya untuk perekrutan tenaga kerja ilegal. Tiket berangkatnya oke gitu ya, yang non refundable. Kemudian tiket pulangnya diambil yang bisa dikembalikan agak mahal tapi dalam waktu kesekian bulan kalau di-cancel tuh uangnya masih bisa balik, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah tercium oleh pihak imigrasi. Dan saya udah bilang juga, Mbak, itu nggak ada dampingin orang yang berangkat ke Turkinya, nggak ada. Jadi mau Mbaknya terus terang aja, ini mau ngapain ke Turki? Saya bilang, iya ya itu mau kerja di Turki katanya gitu. Kenapa nggak minta surat resmi aja gitu dari biro perjalanan atau dari agen yang merekrut tenaga kerjanya? Kalau resmi tentunya nggak akan ada masalah. Kan mahal Mbak, ini aja kita udah nggak ada modal, uang saya sudah habis buat beli tiket dan lain sebagainya. Jadi dan ini juga tiketnya nggak bisa di-refund karena pesawatnya udah terbang. Itu. Ada lagi, pesen tiket online dong. Waktu itu pandemik ya. Dia bilang gini, Mbak, tiket ke Singapura berapa? Saya cek kan,
waduh lagi mahal, waktu itu lagi pandemik memang sempat itu harga tiket lagi mahal-mahalnya gitu karena apa namanya, baru selesai pandemik itu kan banyak trip-trip yang jalan gitu ya. Jadi mahal gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 juta ke Singapura. Dan dia juga kan jeda waktunya mau berangkatnya itu sekitar beberapa hari ke depan. Nah, saya bilang coba aja lah cek di apa namanya di aplikasi mainstream gitu ya semacam Traveloka dan lain sebagainya. Dia bilang aku beli udah sebenarnya. Oh oke, terus masalahnya apa? Iya tapi ternyata suamiku sudah di airport dan dia tidak bisa terbang karena tiketnya bodong. Hah? Bukannya untuk beberapa hari ke depan? Iya, suamiku sekarang lagi di airport dan dia harus menunda perjalanan karena tiket pesawatnya nggak tidak terdeteksi. Masya Allah. Jadi dia beli harganya itu sekitar 1 juta sekian gitu ya. Padahal di apa aplikasi mainstream itu harganya sekitar 3 jutaan rata-rata gitu pada saat itu gitu ya. Karena harga tiket kan naik turun. Sekarang gini ya maksud saya. Kalau di aplikasi mainstream harganya kisaran segitu, berarti yang harga normal adalah kisaran segitu. Ketika beli tiket di Instagram atau di mana gitu dan harganya lebih murah, itu harus dicurigai. Apalagi tidak ada term and condition, pokoknya inilah langsung transfer dan lain sebagainya. Terus dia masih ngeyel, ya tapi di situ reviewnya bagus-bagus. Sekarang kan review bisa dibeli, gitu loh. Akhirnya loss lah uangnya. Terus dia minta tolong gimana nih caranya tracking. Kalau PNR-nya nggak bisa masuk ya gimana trackingnya? Saya bingung deh sama orang-orang kayak gitu. Kadang-kadang ordernya kemana, terus minta tolongnya sama saya, yang saya nggak ngerti apa-apa gitu. Ada lagi nih kasus yang ketiga nih ya. Tiba-tiba saya ditelepon, Mbak, bisa minta tolong nggak teman saya lagi dicekal di imigrasi karena dia bawa barang branded just tip gitu ya dan ditahan harus bayar 12 juta kalau barangnya mau keluar. Terus saya tanya, emang packingnya gimana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini Mbak Risa adalah orang ketiga yang nanya seperti itu. Iya jelas, kalau beli barang branded gak usah branded lah, barang-barang biasa aja. Itu kan ada batasan untuk membawa ke Indonesia gitu ya. Kalau misalnya dia bawanya over misalnya 10 pieces ya jelas aja dicekal gitu loh. Apalagi itu kan ada teksnya ya, ada teksnya dan itu terbaca gitu loh. Nah, kalau dia bawanya ngasal dan dia pikir dia belanja dengan segitu gampangnya ya otomatis dia harus bayar tax gitu loh. Itu minta tolong tiba-tiba. Saya bingung maksudnya sebentar ini siapa dan dapat nomor telepon saya dari mana. Saya kalau memang itu barang branded itu susah. Jadi memang kalau harus bayar ya sudah, kalau mau dikeluarin ya harus bayar, kalau enggak ya itu akan disita gitu loh. Ya sok aja gitu gimana. Kalau misalnya masih barang-barang receh mungkin masih bisa kita perjuangkan lah, tapi tetap bayar walaupun tidak terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau barang branded agak susah gitu loh. Karena memang ada batasan-batasan tertentu dan peraturannya juga berbeda gitu ya. Nah, saya nggak mau ngomongin detailnya karena ini rahasia orang lain gitu juga nggak enak ya. Ada lagi kasus yang keempat nih. Kasusnya sama, nggak bisa terbang. Waktu itu mau perjalanan ke Mesir. Jadi dia udah di airport, nggak bisa terbang karena visa yang di stamp pada saat kedatangan gitu ya. Dan dia dianggap oleh imigrasi tidak qualified untuk mendapatkan visa tersebut gitu loh. Padahal tiket pesawat pulang pergi sudah ada, tapi dia nggak bisa terbang. Saya ketemu di kedutaan waktu itu di kedutaan Mesir. Saya tanya kenapa? Iya gini. Oh gitu. Jadi dia mau beli tiket lagi dan mau berangkat besoknya. Tahu sendiri kan kedutaan Mesir itu gimana? Jadi antriannya tuh lama banget. Terus saya bilang kalau saya bisa nolong, tapi ini apa namanya special case karena dia mau berangkatnya tuh besoknya gitu loh. Saya bilang gini. Akhirnya karena saya bisa menghubungi pihak kedutaan gitu, saya tanya bisa nggak sih ini 1 hari jadi kasusnya apa? Saya ceritain gitu ya. Terus dia bilang, bisa nggak dokumennya dilengkapi besok pagi gitu. Oke, akhirnya saya bilang sama dia, saya minta dokumennya sore ini lengkap, kemudian besok pagi kamu datang ke sini lagi, saya bilang. Setelah itu tunggu sorenya visanya keluar. Itu karena saya masih ada akses gitu ya di kedutaan Mesir, jadi bisa one day proses gitu walaupun dengan segala macam dramanya. Nah, yang kayak gini-gini ya kadang-kadang terutama untuk yang merasa bahwa solo traveling atau backpacking itu terdengar indah ceritanya karena saya juga kan mantan backpacker ya. Saya backpacking sejak 2010 lah ya yang aktifnya, walaupun mulai backpacking itu sejak 2008 sebenarnya. Tapi mulai aktif backpacking ke luar negeri ke beberapa negara itu 2010. Jadi saya mohon ya, iya benar, backpacking itu bisa lebih murah, tapi bisa juga ngemplang kalau kita tidak riset dengan benar. Jadi kalau mau backpacking, itu riset dengan benar lokasinya, travel warningnya, peraturan dari negara-negara yang kita tuju itu seperti apa. Jangan males. Kalau jadi backpacker itu nggak boleh males, harus cari informasi yang rajin. Kalau cuma mau sekedar terbang atau menikmati liburan, mendingan pakai travel. Kenapa? Karena tinggal duduk manis, harganya sudah jelas sekian, dan dapat servisnya apa aja, udah nggak pakai nyasar dan lain sebagainya. Apalagi kalau waktunya sempit. Kalau memang mau backpacking dengan tujuan budget murah tapi tidak mau riset dan tidak mau cari informasi, maka bisa dipastikan budgetnya akan jauh lebih mahal. Kenapa? Karena ya kayak gini-gini. Ketipu, kemudian salah salah strategi dan lain sebagainya yang pada akhirnya hanya akan buang-buang uang gitu ya. Dan buat teman-teman di luar sana,
Terima kasih kalau sudah merekomendasikan saya yang seolah-olah saya bisa problem solving untuk segala hal di dunia travel, tapi percayalah saya tidak sehebat itu gitu loh. Saya sendiri pun kalau mau melakukan apa-apa itu saya sebisa mungkin mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk meminimalisirkan resiko. Kenapa? Karena kalau saya punya klien kemudian sudah mempercayakan tripnya kepada saya, kalau terjadi apa-apa itu kan akan jadi tanggung jawab saya. Saya yang rugi gitu, saya yang nombok gitu ya. Kadang-kadang pernah juga yang kemarin itulah ketika Palestina terjadi war gitu ya, perang. Itu padahal kan force major, bukan kesalahan saya. Itu pun saya menanggung kerugian karena tiket penerbangan di-cancel secara sepihak oleh maskapai. Dan ya bagaimanapun klien kan taunya dia sudah bayar gitu ya. Padahal kita dari maskapai pun tidak dibayarkan kembali gitu. Jadi ya memang dilema di situ ya. Kita kadang-kadang juga terbentur dengan persoalan-persoalan seperti itu. Padahal kita sudah sehati-hati mungkin. Dan sejauh ini itu adalah masalah yang pernah saya hadapi untuk urusan tiketing. Biasanya kalau tiketing saya selalu hati-hati banget. Dan ini sebenarnya juga saya nggak ada masalah. Masalahnya adalah force major terjadi perang. Siapa juga yang tahu gitu ya kalau ada schedule perang gitu kan. Kita kan nggak ngerti gitu. Dan ketika maskapai bilang ini force major, kami tidak bisa mengambilkan uang. Aduh, langsung cenut, pusing pala Barbie. Jadi oke, itu aja yang mau saya curhatin saat ini. Semoga semuanya, traveler-traveler, para backpacker, siapapun itu yang suka traveling, terjaga dari penipuan-penipuan, dan bisa traveling dengan damai sentosa gitu ya. Saya Risa, mantan gembel internasional yang katanya inang-inang internasional, padahal travel consultant. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!